Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sikap terbaik seorang muslim agar dia hidupnya tenang, agar hidupnya bahagia lahir dan batin, dunia dan akhirat, adalah hendaknya dia memiliki satu sikap, yaitu pandai bersyukur. Memiliki hati yang diliputi dengan rasa syukur. Sebab di dalam hati yang bersyukur, disitulah ada ketenangan. Dalam hati yang diliputi rasa syukur, disitulah ada kebahagiaan. Hadirin, cara pandang orang yang pandai bersyukur adalah dia tidak melihat ke atas atau melihat kepada yang lebih tinggi di dalam ketercapaiannya dalam urusan duniawi. Ketika dia memiliki apa yang dia miliki saat ini, maka dia tidak membandingkan dengan milik orang lain yang lebih besar, tidak membandingkan dengan milik orang lain yang lebih banyak atau yang lebih tinggi. Hadirin, tidak. Ketika dia memiliki rumah yang sederhana, dia tidak membandingkan rumah tetangganya atau rumah orang lain yang lebih besar, bahkan yang lebih mewah, tidak. Ketika dia memiliki kendaraan hanya motor misalnya, dia tidak membandingkan dengan orang lain yang memiliki kendaraan mobil, bahkan mobilnya mewah. Ketika dia memiliki penghasilan yang pas-pasan atau cukup atau kurang barangkali, maka dia tidak membandingkan dengan penghasilan orang lain yang lebih besar, yang lebih banyak darinya, tidak. Tapi orang yang pandai bersyukur adalah dia selalu memandang bahwa apa yang sedang dimilikinya saat itu adalah anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib dia syukuri dan dinikmati. Maka dia katakan dalam hatinya, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu. Maka hatinya selalu gembira. Orang yang pandai bersyukur, hadirin, dia selalu memandang bahwa rezeki itu bukan hanya sebatas uang. Dia memandang bahwa rezeki itu bukan sebatas harta melimpah, tetapi dia memandang bahwa selain daripada itu, kesehatan yang dimilikinya saat itu dia sedang sehat adalah rezeki bagi dia. Dia memandang bahwa ketika dia berkumpul dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dengan cucunya misalnya, di rumah yang sederhana, yang kecil, tidak mewah, maka dia memandang bahwa itu adalah karunia dari Allah Subhanahu. Ketenangan hati dia anggap adalah sebagai rezeki dari Allah Subhanahu. Maka hadirin dimuliakan Allah, bagi orang yang pandai bersyukur, uang itu penting, tetapi uang itu bukanlah hal yang penting. Hadirin, uang bisa membeli jam tangan yang mewah, yang mahal, yang bermerek, tetapi uang tidak bisa membeli waktu, karena waktu tidak akan berlaku kembali lagi. Lantar ji'al ayyamul lati, waktu tidak akan bergulir kembali. Maka dia nikmati hari-harinya itu dengan penuh syukur. Maka disitulah hatinya. Hadirin, uang bisa membeli kasur yang mahal, tetapi uang tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Uang bisa membeli rumah yang besar dan mewah, tetapi uang tidak bisa membeli ketenangan. Sebab di dalam rumah yang besar, yang mewah, tidak menjamin adanya sebuah ketenangan dan kebahagiaan. Maka di dalam hati yang penuh syukur, disitulah ada kebahagiaan. Di dalam hati yang bersyukur, disitulah ada. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana kita yang lagi terus belajar bersyukur, agar lebih terus bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang pandai bersyukur? Ada 3 hal, hadirin, yang dilakukan. Yang pertama adalah al-i'tiraf, yaitu mengakui bahwa segala apa yang Allah berikan kepada kita saat ini
adalah bukan semata-mata hasil usaha jerih payahnya kita sendiri. Ketika kita memiliki badan yang sehat, hadirin, itu bukan lantaran karena semata kita bisa mengatur pola hidup, bisa berolahraga yang rutin, makanan yang bergizi, atau makan buah-buahan yang mahal. Tidak, hadirin. Itu hanya sebatas ikhtiar saja. Tetapi kesehatan yang Allah berikan, dia adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebab yang tadi. Ketika seseorang memiliki harta yang banyak, berkecukupan, bahkan berlebihan, dia tidak memandang bahwa harta yang dimilikannya saat itu adalah hasil jerih payahnya saat itu bekerja, berdagang, berbisnis. Tidak. Itu adalah karunia Allah yang patut kita syukuri. Kapanpun Allah mau cabut karunia harta itu yang banyak, yang berlimpah, Allah akan cabut dengan satu penyakit yang diberikan kepada dia. Dia terbaring berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Apa yang dilakukan? Disitulah kita harus sadar bahwa semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari kita. Maka la haula wala quwata illa billahil. Cara yang bersyukur yang kedua adalah tahaddus bin ni'mah, menyebarkan, menceritakan nikmat-nikmat, kebaikan-kebaikan dari Allah yang Maha Baik. Wa amma bi ni'mati rabbika. Nabi tidak melarang kita untuk berterima kasih kepada manusia. Kata Nabi, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Tidak akan sampai rasa syukur kita kepada Allah sebelum kita berterima kasih kepada manusia, kepada orang-orang sekeliling kita, hadir. Maka seseorang yang tidak disebut dia sebagai orang pintar jika tidak ada orang yang bodoh di sekeliling dia. Seorang tidak bisa disebut kaya jika tidak ada orang miskin di sekeliling dia. Seseorang tidak bisa disebut hebat jika tidak ada orang yang lemah di sekeliling dia. Maka predikat-predikat itu adalah karena ada orang lain di sekitar kita. Maka kita tetap mensyukuri kehidupan ini dengan terus berbuat baik dan memberikan manfaat kepada sesama. Yang ketiga dan terakhir, hadirin, adalah cara bersyukur taatullah, taat kepada Allah, patuh terhadap perintah Allah. Di antara kepatuhan dan ketaatan kepada Allah adalah menerima takdir Allah. Takdir yang baik khairun, takdir yang buruk syarrun. Maka semua melekat dalam diri kita, hadirin. Takdir baik adalah takdir yang kita mendapatkannya dengan rasa senang, dengan rasa gembira, maka kita ucapkan ini adalah titipan Allah. Takdir buruk adalah takdir yang kita tidak inginkan, yang kita tidak harapkan, maka kita katakan kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah ujian. Tidak lama atau tadi pagi kita dapat berita tabrakan kereta di Garut. Berapa orang yang banyak meninggal. Itu adalah takdir ketentuan Allah Subhanahu. Tidak bisa kita menghindarkan dari takdir Allah. Maka takdir melekat dalam diri kita. Maka hadirin yang bertakwa, yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan dia menjalani. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam hati yang bersyukur ada ketenangan. Di dalam hati yang penuh syukur, di situ adalah kebahagiaan. Maka semoga kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, hamba-hamba yang selamat, hamba-hamba yang tenang, hamba-hamba yang bahagia lahir dan batin, dunia dan akhirat. Dan semoga Allah akhiri dalam semuanya